Pagi itu, jalanan kota sudah ramai. Mobil-mobil mewah berseliweran, orang-orang dengan jas rapi berjalan tergesa sambil menenteng tas kerja, dan suasana bank besar di pusat kota itu tampak sibuk seperti biasa. Gedung tinggi dengan kaca berkilau memantulkan sinar matahari, memberi kesan mewah dan berkelas. Di antara keramaian itu, langkah seorang wanita menarik perhatian. Bukan karena keanggunannya, bukan pula karena penampilannya yang memukau, melainkan justru sebaliknya. Wanita itu tampak lusuh. Pakaian yang ia kenakan longgar, penuh noda, dan warnanya sudah pudar. Celananya kusam dengan jahitan di sana-sini, seakan telah dipakai bertahun-tahun. Sandalnya bolong di bagian depan, dan rambutnya kusut, seperti tidak pernah dirawat. Beberapa orang yang berpapasan dengannya spontan menoleh. Ada yang berbisik, ada pula yang mengernyitkan dahi. Kehadirannya begitu kontras dengan kemewahan jalan utama di pusat kota itu. Wanita itu melangkah perlahan menuju sebuah gedung bank megah, bank yang terkenal hanya didatangi oleh orang-orang kaya. Pilar-pilar tinggi menjulang di depan pintu masuk, lantai marmer berkilau, dan satpam berjas rapi berdiri dengan sikap tegap. Semua itu tampak seperti dunia lain yang begitu jauh dari wanita lusuh tersebut. Ketika ia mendekati pintu, dua orang pria yang duduk di kursi tunggu dekat pintu tertawa kecil. Lihat tuh, bisik seorang pria dengan jas hitam ke temannya. Ya ampun, gembel kok berani masuk bank elit begini, sahut yang lain sambil menahan tawa. Wanita itu tidak menggubris. Tatapannya lurus ke depan. Meski matanya tampak lelah, ada kilatan tekad yang kuat di sana. Begitu ia melangkah masuk, suasana lobi bank yang sebelumnya hanya dipenuhi suara mesin antrean dan langkah kaki, mendadak berubah. Beberapa orang spontan menoleh. Seorang ibu muda yang sedang menunggu giliran langsung menarik anaknya mendekat, seakan takut anaknya terlalu lama berdekatan dengan wanita lusuh itu. Dua orang mahasiswa yang duduk sambil membuka laptop pun terdiam, lalu saling berbisik. Ngapain coba dia di sini? Mungkin mau minta-minta, atau numpang ngadem kali. Wanita itu tetap berjalan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Lantai marmer putih yang licin membuat pantulan wajahnya terlihat samar di bawah kakinya. Kontras sekali dengan baju lusuh yang ia kenakan. Satpam yang bertugas di pintu depan pun terlihat ragu. Ia melangkah maju, menghentikan wanita itu dengan sopan namun tegas. Maaf, Bu, bank ini khusus untuk urusan transaksi. Kalau Ibu ingin minta bantuan, mungkin bisa ke tempat lain. Di sini. Belum sempat satpam itu melanjutkan kalimatnya, wanita itu mengeluarkan sebuah kartu dari kantong bajunya yang kusam. Kartu itu tampak bersih, terawat, meski tangan pemiliknya terlihat kotor. Saya datang untuk menarik uang, jawabnya pelan, namun jelas. Satpam itu terdiam sejenak. Ragu, tapi tidak bisa menolak begitu saja. Ia tahu bahwa setiap nasabah punya hak, siapapun dia. Ia menghela napas, lalu mempersilakan wanita itu maju ke meja antrian. Meski diperbolehkan lewat, tatapan sinis dari para nasabah lain tetap mengikuti setiap langkahnya. Suara bisik-bisik semakin jelas. Kayaknya salah masuk bank. Bawa uang 1.000 aja udah syukur, ngapain masuk ke sini? Pasti nipu, lihat aja. Wanita itu duduk di kursi tunggu. Ia tampak santai, menunduk sesekali sambil merapikan rambutnya yang berantakan dengan jari. Tangannya gemetar, entah karena gugup atau karena lelah. Tapi matanya tetap menunjukkan keyakinan. Di layar antrean, nomornya terpanggil. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah teller.
Teller di balik kaca langsung mengangkat alis ketika melihat penampilan wanita itu. Ragu, tapi tetap tersenyum profesional. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Suara teller terdengar sopan, meski nada keraguannya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Wanita itu menatap teller dengan tenang. "Saya ingin menarik uang," katanya. Teller menelan ludah. Dalam pikirannya, ia sudah menduga bahwa saldo rekening wanita ini pasti hanya puluhan ribu, atau paling banyak ratusan ribu. Ia mengangguk, lalu bertanya lagi. "Baik, Ibu. Bisa saya lihat buku tabungan atau kartu ATM serta identitasnya?" Dengan tenang, wanita itu mengeluarkan buku tabungan yang terjaga rapi dari kantong bajunya. Berbeda dengan penampilannya, buku tabungan itu masih utuh, bersih, dan tampak sering digunakan. Ia juga menyerahkan KTP. Teller mengambil keduanya, mengetikkan nomor rekening ke dalam sistem. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu yang mengejutkan sedang menunggu untuk terungkap. Wanita itu berdiri diam, sementara di belakangnya antrian makin panjang. Beberapa orang tampak tidak sabar, ada yang mendengus kesal, ada pula yang masih menatap sinis. "Kalau cuma ambil receh, kenapa harus ngantri di sini sih?" gumam seorang pria paruh baya di belakang. Wanita itu mendengar, tapi tidak menoleh. Ia tetap menatap lurus ke arah teller yang kini mulai menunjukkan ekspresi berbeda. Suasana di dalam bank semakin ramai. Pendingin ruangan yang bekerja maksimal membuat lobi terasa sejuk, tetapi suasana hati para nasabah tampaknya memanas. Semua mata seperti tak lepas dari sosok wanita lusuh yang berdiri di depan teller, seolah kehadirannya adalah sesuatu yang tidak pantas berada di tempat semewah itu. Beberapa orang yang duduk di kursi tunggu tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Awalnya pelan, hanya berupa bisikan samar, namun lama-kelamaan semakin terdengar jelas, seakan mereka sengaja ingin wanita itu mendengarnya. "Lihat tuh, bajunya. Astaga, kumuh banget. Mana pantas masuk bank kayak gini?" bisik seorang ibu muda yang mengenakan gaun mahal, lengkap dengan tas bermerek di pangkuannya. Temannya yang duduk di sebelah hanya tersenyum sinis. "Aku kira tadi pengemis nyasar. Ternyata beneran ikut antre." Di sisi lain, seorang pria muda dengan jas rapi menutup laptopnya sambil berdecak. "Hadeh, udah tahu antrean panjang, masih aja orang kayak gitu nyusahin. Ngapain coba? Paling juga saldo rekeningnya kosong." Komentar itu membuat dua orang mahasiswa yang duduk tidak jauh dari situ ikut menoleh. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Mungkin dia kira bisa dapat bantuan sosial di sini. Ya kali. Bank besar kayak gini mana mungkin ngurusin orang gembel. Dia itu salah tempat, sahut temannya sambil menggelengkan kepala. Wanita lusuh itu tetap berdiri tenang. Ia tidak menoleh ke arah siapapun, tidak membalas dengan kata-kata. Hanya bibirnya yang menekan satu sama lain, menahan sesuatu di dalam hati. Matanya tetap fokus ke teller, meski ia mendengar jelas cibiran yang diarahkan kepadanya. Namun cibiran itu tidak berhenti. Justru semakin lama semakin menjadi-jadi. Seorang pria paruh baya yang antre tepat di belakangnya akhirnya ikut bersuara lantang. "Bu, kalau mau minta-minta jangan di sini. Kami semua lagi buru-buru, nggak punya waktu buat hal-hal kayak begini." Beberapa orang yang mendengar langsung tertawa kecil, menutup mulutnya agar terdengar sopan. Tapi jelas, mereka menikmati momen itu. Wanita itu menarik napas panjang. Tangannya yang gemetar kini menggenggam erat buku tabungan yang sudah ia serahkan pada teller. Wajahnya masih menunduk, seakan berusaha menahan diri.
Teller yang duduk di balik kaca sebenarnya merasa tidak nyaman mendengar komentar para nasabah. Ia menoleh sebentar ke arah kerumunan, lalu kembali menatap layar komputernya. Namun, dalam hatinya sendiri, teller itu juga ragu. Benarkah wanita ini benar-benar nasabah? Atau hanya numpang bikin ribut? Keraguan itu wajar, karena setiap hari teller itu hanya melayani nasabah dengan penampilan rapi, orang kantoran, pebisnis, atau ibu-ibu sosialita dengan perhiasan berkilauan. Melihat seorang wanita lusuh tiba-tiba datang untuk menarik uang jelas terasa aneh. Di kursi tunggu, dua orang pria lanjut usia pun ikut memberi komentar. Saya udah jadi nasabah di sini 15 tahun, belum pernah lihat ada orang berpenampilan kayak gitu dilayani teller. Betul. Kalau memang benar nasabah, pasti penampilannya nggak begitu. Itu jelas aneh. Suasana lobi bank kini seakan berubah menjadi arena gosip. Semua orang menatap, berbisik, dan menilai hanya dari apa yang mereka lihat. Sementara itu, wanita lusuh itu masih berdiri tegak. Ia tahu semua orang memandang rendah dirinya. Ia tahu semua cibiran itu ditujukan padanya. Tapi ia tetap diam. Bibirnya bergerak pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Biar saja. Mereka akan tahu sendiri nanti. Namun, cibiran belum berhenti. Seorang remaja yang ikut antre bersama ibunya tiba-tiba menunjuk ke arah wanita itu dan berkata cukup keras, "Bu, itu orang gembel ya? Kok bisa masuk sini?" Ibunya langsung menarik tangannya dan menyuruhnya diam, tapi semua orang sudah mendengar. Tawa kecil pun kembali terdengar dari beberapa sudut ruangan. Wanita itu menutup matanya sejenak. Ada rasa perih yang menohok di dadanya. Ia teringat masa lalu, saat ia benar-benar hidup di jalanan, saat ia memang tidak punya apa-apa, saat orang memandangnya sama seperti sekarang. Bedanya, hari ini ia datang bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seorang nasabah sah dengan saldo yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Teller yang masih mengetik di komputer akhirnya angkat bicara, mencoba menenangkan situasi. "Mohon tenang, Bapak dan Ibu. Semua nasabah punya hak yang sama untuk dilayani di sini." Tapi ucapannya justru membuat beberapa orang mendengus kesal. Hak yang sama? Hah? Kalau bank ini nerima orang sembarangan, wibawa tempat ini bisa jatuh. Betul. Kita yang punya tabungan miliaran jadi setara dengan dia? Wanita itu akhirnya menatap ke arah suara-suara itu. Matanya yang tajam membuat beberapa orang yang menertawakannya mendadak terdiam, meski hanya sebentar. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan tatapan orang kalah, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan rahasia besar. Namun karena penampilannya, tatapan itu kembali diremehkan. "Sudahlah, Bu," kata seorang pria muda dengan nada mengejek. "Kalau cuma mau narik 5.000 rupiah, mending beli makan aja di luar. Jangan ganggu orang-orang di sini." Komentar itu membuat beberapa orang kembali tertawa. Suasana ban menjadi penuh ejekan, seolah mereka semua bersekongkol untuk menjatuhkan harga diri wanita itu. Tapi sekali lagi, wanita itu tidak membalas. Ia hanya berdiri, menunggu, sambil menggenggam erat kartu identitasnya yang sudah diserahkan pada teller. Dalam hatinya, ia tersenyum tipis. Mereka akan menyesal. Satpam yang berdiri di dekat pintu masuk mulai merasa tidak enak. Ia tahu pekerjaannya adalah menjaga kenyamanan nasabah, tapi kali ini situasinya berbeda. Bukan ancaman keamanannya membuat suasana ricuh, melainkan cibiran dan bisikan sinis para nasabah terhadap seorang wanita lusuh yang datang untuk menarik uang.
Pria berbadan tegap dengan seragam rapi itu akhirnya melangkah mendekat ke arah teller. Ia mencoba bersikap profesional, meski dalam hatinya juga ada keraguan. "Bu," suaranya pelan, tapi cukup tegas, ditujukan pada wanita lusuh itu. "Saya minta maaf, tapi mungkin Ibu bisa jelaskan dulu berapa jumlah yang ingin ditarik? Supaya jelas." Nada bicaranya terdengar hati-hati, tapi jelas ada nada meragukan. Seolah ia ingin memastikan bahwa wanita ini tidak sedang main-main. Wanita itu menoleh sebentar, menatap satpam itu dengan mata tenang. "Saya sudah serahkan buku tabungan dan identitas saya. Teller bisa melihat sendiri." Satpam itu terdiam. Ia menatap teller, seolah meminta kepastian. Teller yang duduk di balik kaca masih mengetik di layar komputernya. Tangannya sempat berhenti, lalu ia menghela napas. Jujur saja, dalam benaknya, ia pun sempat berpikir sama seperti nasabah lain. Mungkinkah orang seperti ini benar-benar punya saldo yang layak untuk ditarik? Namun, sebagai pegawai bank, ia terikat aturan. Ia harus melayani siapapun yang datang membawa identitas dan dokumen sah. Jadi meski hatinya penuh keraguan, ia tetap menjaga profesionalisme. "Bapak, mohon beri saya waktu. Saya sedang memverifikasi data nasabah," kata teller itu pada satpam. Satpam mengangguk, lalu mundur setengah langkah. Tapi matanya tetap memperhatikan wanita itu dengan tatapan curiga, seperti siap bertindak kalau tiba-tiba terjadi sesuatu. Sementara itu, cibiran dari kursi tunggu masih terdengar. "Udahlah, pasti nol itu saldonya," ujar seorang pria dengan kemeja putih. "Jangan-jangan kartunya palsu, tambah yang lain. Kalau ketahuan nipu, langsung aja serahin ke polisi." Beberapa orang yang tadinya duduk kini berdiri, sengaja mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Suasana bank yang biasanya tenang kini berubah seperti arena tontonan. Semua orang ingin tahu, apakah wanita lusuh itu benar-benar nasabah atau hanya membuat keributan. Teller akhirnya bicara lagi. "Ibu, tolong sebutkan jumlah uang yang ingin ditarik." Wanita itu menatap teller dengan tatapan dalam, lalu berkata dengan tenang, "Saya ingin menarik jumlah besar." "Jumlah besar itu berapa, Bu?" tanya teller lagi, mencoba memastikan. Wanita itu tersenyum samar. "Nanti akan saya sebutkan setelah Anda melihat saldo di rekening saya." Jawaban itu membuat teller sedikit tersentak. Begitu juga dengan satpam yang berdiri di samping. Mereka menatap wanita itu lebih lekat, mencoba mencari tanda-tanda apakah ia sedang bercanda atau benar-benar serius. Di belakang, beberapa orang tertawa mendengar jawaban itu. "Hahaha, jumlah besar," katanya. "Jangan-jangan 50.000 dianggap besar." Waduh, dunia ini makin aneh aja. Gembel narik duit besar. Mimpi kali ya? Teller berusaha tidak terpengaruh. Ia melanjutkan proses pengecekan di layar komputer. Namun, setiap kali jari-jarinya menekan tombol keyboard, ia bisa merasakan detak jantungnya makin cepat. Entah kenapa, ada perasaan aneh, campuran antara penasaran, curiga, dan firasat bahwa sesuatu yang tidak biasa akan segera terungkap. Satpam yang memperhatikan dari samping juga ikut gelisah. Ia berpikir, kalau sampai benar wanita ini menipu, aku yang kena duluan. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa ragu dengan prasangkanya sendiri. Sebab wanita lusuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau kebohongan. Ia tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang katanya hanya seorang gembel. Wanita itu sendiri berdiri dengan tenang. Tangannya yang tadinya gemetar kini sudah lebih stabil. Ia tahu,
sebentar lagi semua cibiran akan terbalik. Semua tatapan merendahkan itu akan berubah menjadi terdiam. Namun, detik-detik menunggu itu terasa panjang. Teller mengetik, layar komputer menampilkan loading data, dan setiap mata di ruangan itu menatap ke arah mereka. Cepetan dong, lama banget. Kalau cuma saldo 100.000, ngapain ribet gini? Omel seorang nasabah. Betul. Kasian yang lain jadi ketunda semua gara-gara ini, timpal yang lain. Satpam akhirnya menoleh ke arah kerumunan. Dengan suara tegas, ia berkata, mohon tenang. Semua nasabah akan dilayani sesuai antrean. Tidak perlu komentar yang tidak perlu. Suara itu cukup membuat ruangan hening sesaat. Tapi jelas, dalam hati para nasabah, rasa meremehkan itu masih ada. Wanita lusuh itu menarik napas dalam-dalam. Tatapannya lurus, penuh keyakinan. Ia tahu, hanya tinggal menunggu beberapa detik lagi sebelum dunia di sekitarnya berubah total. Dan teller yang tadinya ragu, kini mulai merasakan hal aneh. Dari sudut matanya, ia melihat angka-angka di layar mulai muncul. Jantungnya berdegup lebih cepat. Matanya membelalak, tapi ia mencoba tetap tenang. Belum sepenuhnya terbaca, tapi jelas, saldo di rekening wanita itu bukan angka kecil. Satpam yang berdiri di samping teller melihat ekspresi itu. Kenapa? Ada masalah? Tanyanya curiga. Teller menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha menutupi. Tidak ada masalah, Pak. Saya hanya sedang memverifikasi. Wanita lusuh itu tersenyum tipis. Ia tahu, saat ini hanya teller yang melihat kebenaran. Dan sebentar lagi, semua orang akan mengetahuinya. Layar komputer teller akhirnya berhenti memuat. Deretan angka muncul jelas, tertera di sana jumlah saldo yang tersimpan di rekening wanita lusuh itu. Angka yang bahkan membuat jantung teller berdetak lebih kencang. Tangannya yang tadinya mantap mengetik kini berhenti. Ia menatap layar itu beberapa detik, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alisnya berkerut, bibirnya terbuka sedikit, dan wajahnya berubah dari datar menjadi terkejut. Namun, ia buru-buru menutup ekspresinya. Profesionalisme sebagai pegawai bank memaksanya tetap terlihat tenang di depan nasabah. Meski begitu, rasa kaget itu tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Wanita lusuh di depannya memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tersenyum tipis, seakan sudah menduga. Dalam hati, ia berkata pelan, akhirnya. Di belakangnya, para nasabah yang mengantre semakin gelisah. Mereka sudah bosan menunggu. Beberapa mulai mengetuk-metuk lantai dengan kaki, ada juga yang memainkan ponsel dengan wajah kesal. Ya ampun, lama banget sih. Saldo segitu doangkok dicek setengah mati. Hahaha, jangan-jangan malah minus. Jangan-jangan gak ada isinya, makanya teller bingung. Wanita itu mendengar semuanya. Tapi, tidak sedikit pun ia terguncang. Ia tetap berdiri tegak, matanya lurus, wajahnya datar tapi penuh ketenangan. Satpam yang berdiri di dekat teller juga memperhatikan gelagat pegawai bank itu. Ia sempat bertanya lagi, dengan nada rendah. Gimana? Ada masalah dengan datanya? Teller itu menoleh sekilas, lalu menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya hanya sedang memverifikasi lebih lanjut. Namun, meski bibirnya berkata begitu, hatinya penuh gejolak. 100 miliar. Astaga, angka sebesar itu ada di rekening orang dengan penampilan begini? Mustahil, tapi nyata.
Ia menoleh sebentar ke arah wanita itu. Wanita yang terlihat seperti tidak punya apa-apa, ternyata menyimpan sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sebagian besar nasabah kaya raya di bank itu. Wanita itu menatap balik. Senyum tipis masih melekat di wajahnya. Senyum yang membuat teller semakin bingung, apakah wanita ini memang sudah terbiasa dengan jumlah sebesar itu, atau ia sekadar tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu? Kerumunan di belakang makin ribut. Bu, cepetan dong, jangan bikin lama. Kita ini punya urusan penting. Iya, jangan bikin orang nunggu cuma buat saldo receh. Kalau nggak punya duit, keluar aja. Jangan bikin repot. Suasana makin memanas. Beberapa orang bahkan sudah berdiri mendekat, ingin melihat langsung apa yang terjadi. Satpam akhirnya menegakkan tubuhnya, menatap para nasabah yang mulai tidak terkendali. Mohon tenang, Bapak dan Ibu. Bank ini punya aturan. Semua akan dilayani sesuai prosedur. Tidak ada yang bisa dipercepat atau diperlambat hanya karena prasangka. Suara tegas itu membuat sebagian orang diam. Tapi jelas, mereka masih menatap penuh kecurigaan pada wanita lusuh yang berdiri di depan teller. Wanita itu menarik napas panjang. Ia bisa saja membalas semua komentar itu dengan kata-kata pedas. Ia bisa saja berteriak, menyinggung balik mereka yang merendahkannya. Tapi ia memilih diam. Diamnya bukan tanda kalah, melainkan tanda keyakinan. Ia tahu, sebentar lagi semua suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Teller akhirnya kembali bicara, kali ini dengan suara pelan. Ibu, saldo di rekening Anda sangat besar. Apakah benar Anda ingin melakukan penarikan tunai dalam jumlah banyak? Pertanyaan itu langsung membuat beberapa orang di sekitar teller terdiam sejenak. Meski belum jelas berapa besarannya, nada suara teller sudah cukup memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebagian orang masih menertawakan. Halah, paling 5 juta dianggap besar. Atau mungkin 100 juta. Tapi lihat deh penampilannya, nggak mungkin. Wanita itu menoleh sekilas ke arah suara-suara itu, lalu kembali menatap teller. Dengan nada datar tapi penuh wibawa, ia berkata, "Saya ingin menarik sebagian. Tidak semua. Untuk hari ini, saya hanya butuh membuktikan sesuatu." Teller menelan ludah. "Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Prosesnya akan memakan waktu karena jumlahnya tidak sedikit." Kalimat itu seolah menyambar telinga semua orang di ruangan itu. Seketika, bisik-bisik yang tadi meremehkan mulai berubah menjadi kebingungan. Apa maksudnya jumlahnya tidak sedikit? Jangan-jangan beneran banyak? Nggak mungkin. Pasti teller salah lihat. Wanita itu tetap berdiri tenang, tidak bergeming. Tubuhnya mungkin tampak lusuh, tapi aura ketenangan yang ia pancarkan kini mulai mengusik pikiran orang-orang di sekitarnya. Satpam memperhatikan wajah teller yang pucat, lalu menoleh lagi ke arah wanita itu. Perlahan, keraguannya berubah menjadi rasa penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Sementara itu, wanita itu menutup matanya sebentar. Ingatannya kembali ke masa lalu. Saat ia benar-benar tidur di jalan, makan dari sisa orang lain, dan dipandang rendah oleh semua orang. Tidak ada yang percaya padanya saat itu. Tapi sekarang, meski penampilannya masih sama lusuhnya, posisinya sudah jauh berbeda. Ketika ia membuka mata lagi, tatapannya tajam. Ia berbisik pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. "Kalian boleh menghina, tapi uang ini adalah buktiku. Dan hari ini, kalian akan diam."
Teller mulai berdiri dari kursinya, meminta izin untuk berkoordinasi dengan atasannya karena jumlah uang yang ingin ditarik benar-benar besar. Ia meninggalkan meja sebentar, sementara wanita itu masih menunggu di sana dengan sabar. Kerumunan makin resah. Semua orang kini mulai penasaran. Yang tadinya menertawakan, kini wajahnya berubah jadi tegang. Ada yang bahkan mencoba mengintip layar komputer teller, tapi satpam segera melarang. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Wanita itu tetap tenang, berdiri seperti batu karang di tengah lautan cibiran. Ia tahu, badai itu sebentar lagi akan reda. Dan benar saja, langkah teller yang kembali bersama manajer bank membuat semua mata tertuju pada mereka. Aura serius dari wajah sang manajer menambah rasa penasaran sekaligus ketegangan. Wanita itu hanya tersenyum samar. Ia tahu, inilah awal dari kebenaran yang akan membuat semua orang terdiam. Manajer bank melangkah dengan tenang tapi tegas. Pria berjas biru tua dengan dasi rapi itu sudah terbiasa menghadapi berbagai macam nasabah. Namun kali ini, ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran di wajahnya. Ia berhenti di samping teller, lalu bertanya pelan, cukup hanya untuk didengar pegawainya. "Ada masalah?" Teller itu menelan ludah. "Tidak, Pak. Hanya, saldo nasabah ini cukup besar. Saya butuh persetujuan untuk penarikan tunai." Mata manajer itu sedikit menyipit. Ia menoleh ke layar komputer teller. Begitu melihat angka yang tertera di sana, langkahnya langsung terhenti sejenak. Ia membeku, sama seperti pegawainya tadi. Di layar itu jelas tertulis, 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Wajah manajer yang biasanya datar kini berubah serius. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan ekspresi terkejut agar tidak terlihat oleh para nasabah lain. Sementara itu, wanita lusuh di depannya berdiri dengan tatapan tenang. Seolah ia tahu betul bahwa angka itu memang ada di sana, dan bukan hal baru baginya. Manajer menoleh pelan ke arah wanita itu. Sekilas, ia seperti ingin memastikan bahwa wanita ini benar-benar orang yang sama dengan nama di rekening tersebut. "Ibu, apakah benar ini rekening atas nama Anda?" Wanita itu mengangguk tanpa ragu. "Ya. Semua identitas sudah saya serahkan." Manajer menghela napas panjang. Ia tahu prosedur bank jelas. Siapapun, selama identitasnya sah, adalah nasabah yang berhak dilayani. Tidak peduli bagaimana penampilannya. Namun, kegemparan kecil mulai menyebar. Beberapa nasabah yang berdiri paling dekat dengan teller berhasil menangkap potongan kalimat percakapan mereka. Kata, saldo besar, dan butuh persetujuan terdengar cukup jelas. Mereka langsung saling pandang. Seriusan? Jangan-jangan beneran banyak tuh duitnya. Paling cuma ratusan juta. Ya, tapi lihat deh wajah tellernya. Kayak kaget banget. Cibiran yang sebelumnya menghina mulai berubah menjadi tanda tanya. Mereka mulai ragu dengan prasangka mereka sendiri. Wanita itu menoleh sekilas ke arah kerumunan, lalu kembali menatap manajer. Senyum tipis di bibirnya tak pernah hilang. Ia tampak begitu tenang, seakan sedang menunggu sebuah drama besar mencapai puncaknya. Satpam yang sejak tadi berdiri di dekat meja teller kini ikut menatap penasaran. Ia sendiri tidak tahu jumlah pastinya, tapi dari ekspresi wajah pegawai dan manajer, jelas ada sesuatu yang sangat luar biasa. "Pak, jumlahnya," teller itu berbisik ke manajernya. Manajer mengangguk pelan, lalu menepuk bahu pegawainya. "Tenang. Kita ikuti prosedur. Jangan sampai bocor ke nasabah lain."
Tapi tentu saja, kebocoran sudah terjadi. Kerumunan yang semakin tak sabar mulai mendekat lagi. Apa sih? Kok lama banget? Ada masalah ya? Pasti ada yang aneh. Mana mungkin orang kayak gitu punya duit banyak? Jangan-jangan kasus pencucian uang? Wanita itu hanya menghela napas pelan. Ia tidak marah, tidak tersinggung, hanya menatap lurus. Sikapnya membuat manajer semakin heran. Orang dengan saldo 100 miliar biasanya menampilkan wibawa berbeda, berjas mahal, datang dengan mobil mewah, atau minimal didampingi asisten. Tapi yang ini, wanita dengan sandal bolong dan baju kusam. Namun, faktanya tidak bisa dibantah. Semua identitas sah, buku tabungan asli, dan saldo memang ada. Baik, Bu, kata manajer akhirnya dengan suara formal. Untuk jumlah sebesar ini, kami perlu menyiapkan dana secara khusus. Berapa yang ingin Anda tarik hari ini? Wanita itu menatapnya dengan tenang. Saya hanya ingin menarik sebagian. Tidak perlu banyak. Cukup untuk menunjukkan pada orang-orang di sini bahwa saya bukan siapa-siapa seperti yang mereka kira. Kata-katanya terdengar pelan tapi menusuk. Beberapa orang di antrian belakang yang mendengarnya langsung menelan ludah. Dia ngomong apa barusan? Menunjukkan? Maksudnya apa? Wanita itu melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih jelas. Dari tadi saya didengar dihina. Diremehkan. Dikatakan pengemis. Padahal saya datang dengan sah sebagai nasabah. Hening seketika menyelimuti ruangan. Beberapa orang yang sebelumnya paling keras mencibir kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Teller menunduk dalam, merasa malu pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa sejak awal ia pun meragukan wanita ini hanya karena penampilan. Manajer mengangguk pelan. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Kami akan siapkan. Kerumunan makin heboh. Ya ampun, beneran dong? Jangan bilang saldo dia miliaran. Kalau begitu, habis sudah kita. Dari tadi hina-hina dia, ternyata. Satpam yang biasanya bersikap kaku kini ikut menatap wanita itu dengan rasa hormat yang baru. Ia merasa bersalah karena sempat ingin mengusirnya tadi. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum, menatap ke depan. Hatinya tenang. Baginya, pembuktian ini bukan sekadar untuk dirinya sendiri, melainkan pelajaran bagi semua orang di ruangan itu. Sementara itu, teller dan manajer sudah berkoordinasi ke ruangan belakang. Proses penyiapan uang tunai dalam jumlah besar dimulai. Dan di lobi bank, suasana berubah total. Dari cibiran, menjadi keheningan penuh rasa bersalah dan rasa penasaran yang membara. Suasana bank kini jauh berbeda dari beberapa menit sebelumnya. Jika tadi penuh dengan tawa dan cibiran, sekarang justru dipenuhi dengan bisik-bisik dan wajah-wajah tegang. Para nasabah yang tadinya meremehkan wanita lusuh itu mulai merasa canggung. Beberapa mencoba berpura-pura sibuk menatap layar ponsel, tapi jelas sekali dari cara mereka melirik ke arah teller, rasa penasaran sedang meluap-luap. Teller kembali ke meja dengan wajah serius, ditemani manajer bank. Mereka menatap wanita itu seolah sedang berhadapan dengan sosok yang benar-benar berbeda. Baik, Bu, kata manajer dengan suara dalam. Sesuai permintaan, kami akan menyiapkan uang dalam jumlah besar. Tapi proses ini butuh waktu, karena tidak semua cabang menyimpan uang tunai sebanyak itu. Untuk hari ini, berapa nominal yang ingin Anda tarik? Wanita itu menatap lurus. Senyumnya tipis, tenang,
Tak ada sedikit pun tanda keraguan. Hari ini, saya ingin menarik 10 miliar rupiah. Hanya sebagian kecil saja. Kalimat itu meluncur jelas. Bening. Tegas. Dan seketika, ruangan itu hening. Suara mesin antrean berhenti terdengar, tawa kecil yang biasa terdengar di ruang tunggu lenyap, bahkan suara ketukan sepatu di lantai marmer pun seolah hilang. Semua orang diam, membeku, mencoba mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulut wanita lusuh itu. Sep, 10 miliar, gumam seorang pria paruh baya yang tadi paling keras menertawakan. Dia bilang 10 miliar, sahut seorang ibu muda dengan wajah pucat. Beberapa orang spontan terbatuk, ada yang sampai menjatuhkan pulpen yang sedang ia pegang. Semua mata kini tertuju pada wanita itu, dengan tatapan campuran antara tidak percaya, kaget, dan malu. Wanita itu tidak peduli. Ia tetap berdiri tenang, seolah yang ia katakan barusan hanyalah hal biasa. Teller sendiri sempat menutup mulutnya, lalu memandang manajer. Manajer hanya mengangguk tegas. Siapkan. Ikuti prosedur. Jangan sampai ada kesalahan. Suasana makin panas. Para nasabah yang tadinya duduk santai kini mulai gelisah. Ada yang berdiri untuk melihat lebih jelas, ada yang berbisik panik ke temannya, ada pula yang hanya menunduk, malu pada diri sendiri karena baru saja menghina wanita itu habis-habisan. 10 miliar? Astaga, aku bahkan belum pernah pegang 100 juta tunai. Bagaimana mungkin orang berpenampilan seperti itu bisa punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia pemilik perusahaan besar yang menyamar? Satpam yang tadi sempat ragu kini berdiri lebih tegak, matanya penuh rasa hormat. Dalam hati ia berkata, aku hampir mengusir nasabah dengan saldo ratusan miliar, kalau sampai terjadi, aku pasti menyesal seumur hidup. Manajer segera memanggil 2 pegawai lain. Mereka bergegas ke ruang penyimpanan khusus di belakang, di mana uang tunai dalam jumlah besar disimpan. Tidak semua cabang bank menyimpan uang hingga miliaran, tapi karena ini adalah cabang utama di pusat kota, persediaannya memang lebih banyak dari cabang biasa. Mesin hitung uang mulai berbunyi di ruang belakang. Suaranya terdengar samar, tapi cukup membuat beberapa orang di lobi sadar bahwa proses besar sedang berlangsung. Wanita itu menutup matanya sebentar, menghela napas panjang. Baginya, ini bukan sekadar penarikan. Ini adalah momen pembuktian. Momen untuk membungkam semua hinaan yang baru saja ia terima. Teller menunduk ke arahnya, kini dengan sikap berbeda, bukan lagi ragu, melainkan penuh kehati-hatian. Bu, untuk jumlah ini, kami akan menyiapkan dalam beberapa koper khusus. Apakah Ibu ingin membawa langsung, atau kami siapkan pengawalan ke tempat tujuan? Wanita itu membuka mata, menatap teller dengan tatapan dalam. Saya akan membawa sebagian di sini. Sisanya bisa dipindahkan ke rekening khusus. Tapi untuk hari ini, saya ingin semua orang di sini melihat sendiri. Kata-kata itu membuat beberapa orang langsung menelan ludah. Ada yang menunduk, merasa malu, ada juga yang menatapnya dengan kagum. Beberapa menit kemudian, 2 pegawai kembali dari ruang penyimpanan. Mereka membawa koper hitam besar dengan logo bank. Beratnya jelas bukan main, sampai-sampai keduanya harus mengangkat bersama-sama. Semua mata langsung membelalak. Tidak ada suara. Hanya desahan napas terkejut yang terdengar di sana-sini. Koper itu diletakkan di atas meja teller, lalu dibuka perlahan. Deretan bundel uang tunai 100 ribuan tampak jelas, tersusun rapi, tebal, dan berkilau baru. Ya Tuhan, bisik seorang wanita paruh baya di kursi tunggu.
benar-benar uang asli, tambah yang lain. Beberapa nasabah yang tadinya mengejek kini menutupi wajah dengan tangan, malu sendiri. Ada yang sampai menunduk, tidak berani lagi menatap ke arah wanita lusuh itu. Sementara wanita itu hanya berdiri tenang, menatap koper itu dengan tatapan biasa. Tidak ada tanda tamak, tidak ada rasa sombong. Seakan baginya uang itu hanyalah alat, bukan kebanggaan. Satpam menegakkan tubuhnya lebih tinggi. Kami perlu menyiapkan pengawalan, Bu. Untuk jumlah sebesar ini, standar keamanan harus dipenuhi. Wanita itu mengangguk. Tidak masalah. Saya serahkan pada pihak bank. Manajer menatapnya dengan hormat. Ibu, saya mohon maaf atas sikap kami tadi. Tidak sepantasnya kami meragukan. Anda adalah nasabah istimewa. Wanita itu menoleh, tersenyum samar. Saya tidak butuh istimewa. Saya hanya ingin diperlakukan sama. Seperti nasabah lain. Tidak lebih, tidak kurang. Kalimat itu menusuk hati semua orang di ruangan itu. Sebagian menunduk, merasa tertampar. Dan koper-koper berisi miliaran rupiah itu kini menjadi saksi bahwa penampilan bukanlah ukuran segalanya. Koper hitam besar yang diletakkan di meja teller itu masih terbuka. Bundel-bundel uang 100 ribuan tersusun rapi, berkilau seakan baru dicetak. Jumlahnya begitu banyak hingga membuat mata siapapun yang melihat terasa bergetar. Suasana bank berubah drastis. Hening yang tadi menekan kini pecah menjadi gumaman, desahan terkejut, bahkan seruan spontan. Ya Tuhan, itu beneran uang tunai. Sebanyak itu, aku bahkan gak bisa bayangin nilainya. 10 miliar, katanya? Astaga! Beberapa nasabah berdiri dari kursinya, mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Ada yang sampai menempelkan tubuh ke pematas antrean, padahal Satpam sudah berusaha menjaga agar situasi tetap kondusif. Mohon mundur sedikit, Bapak Ibu. Jangan mendekat terlalu dekat, kata Satpam tegas. Tapi suaranya seolah tenggelam di tengah kegemparan. Pria paruh baya yang tadi mengejek keras-keras kini wajahnya pucat pasi. Ia berdiri kaku di pojok ruangan, tangannya gemetar. Dalam hati ia menyesal, kata-kata kasarnya beberapa menit lalu kini seperti cambuk yang menghantam dirinya sendiri. Aku benar-benar sudah salah besar, bisiknya, meski tak ada yang mendengar. Seorang ibu muda yang tadinya ikut menertawakan kini menunduk dalam. Anak kecil yang ia gendong bertanya polos, "Mama, kenapa orang-orang liatin uang itu?" Ibu muda itu hanya bisa tersenyum hambar. "Tidak apa-apa, Nak. Mama cuma malu." Bisik-bisik terus bergema. Dia ini siapa sebenarnya? Pasti orang kaya yang sengaja menyamar. Atau mungkin ahli waris perusahaan besar. Kalau bukan, mana mungkin saldo rekeningnya sampai ratusan miliar. Wanita lusuh itu tetap diam. Ia berdiri dengan sikap tenang, senyumnya tipis, tak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Seakan uang miliaran yang kini terbuka di depannya hanyalah hal biasa. Manajer bank, yang biasanya sangat menjaga wibawa, kini justru menundukkan kepala penuh hormat. "Sekali lagi, Bu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang tadi terjadi. Kami akan segera menyiapkan pengawalan. Semua prosedur akan dipastikan aman." Wanita itu hanya mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tidak masalah. Yang penting, saya sudah bisa mengambil hak saya." Kalimat sederhana itu terdengar biasa, tapi di telinga orang-orang yang tadi meremehkan, kalimat itu seperti petir. Mereka sadar,
Wanita ini datang hanya untuk mengambil uangnya, haknya, sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Satpam yang tadinya hendak mengusir kini berdiri dengan postur tegap, wajahnya merah menahan malu. Dalam hati ia menyesali sikap gegabahnya. Aku hampir mengusir pemilik saldo ratusan miliar. Kalau sampai benar-benar terjadi, aku tidak akan dimaafkan seumur hidup. Teller yang tadi menatap wanita itu dengan curiga kini menunduk. Tangannya bergetar saat merapikan dokumen. Ia merasa bersalah. Aku salah. Aku menilai hanya dari penampilan. Padahal di balik kesederhanaan itu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kerumunan makin gaduh. Beberapa nasabah mulai saling berdebat pelan. Menurutmu, dia ini siapa? Entah. Tapi jelas bukan orang biasa. Mungkin dia pemilik saham besar yang sengaja hidup sederhana. Bisa jadi dia orang kaya lama yang gak suka pamer. Wanita itu menoleh perlahan, menatap ke arah mereka. Senyum tipisnya berubah menjadi tatapan penuh arti. Saya bukan siapa-siapa, katanya pelan tapi jelas, membuat semua orang langsung terdiam. Saya hanya orang yang bekerja keras, menabung, dan hidup dengan cara saya sendiri. Uang ini bukan untuk pamer. Saya hanya ingin diakui sama seperti kalian semua. Tidak dipandang rendah hanya karena penampilan. Kata-kata itu menusuk. Sunyi mendadak meliputi ruangan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Beberapa detik hening, lalu seorang pria muda yang berdiri di belakang berkata lirih, Saya minta maaf, Bu. Tadi saya sempat ikut menertawakan. Wanita itu menatapnya, lalu tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Tapi semoga setelah ini, kalian bisa belajar, jangan pernah menilai seseorang hanya dari luar. Suasana kembali bergemuruh, tapi kali ini berbeda. Bukan cibiran, bukan tawa, melainkan bisikan kagum dan rasa hormat. Astaga, dia benar. Kita semua salah. Orang sehebat ini masih bisa tersenyum tenang meski dihina. Sungguh luar biasa. Manajer memberi aba-aba pada staf untuk segera menutup koper dan mengamankannya. 2 koper besar penuh uang tunai diangkat kembali, kali ini dengan pengawalan ekstra. Beberapa petugas khusus keamanan bank datang membawa perlengkapan standar, membuat suasana semakin tegang. Wanita itu duduk sebentar di kursi nasabah prioritas, ditemani satpam yang kini melayaninya dengan penuh hormat. Namun di sisi lain ruangan, masih ada bisikan-bisikan penuh rasa iri. Bayangkan kalau aku punya uang segitu. Hidupku langsung berubah. Kenapa orang seperti dia bisa punya, sementara aku tidak? Wanita itu mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia tidak peduli. Ia tahu, tidak semua orang bisa benar-benar memahami jalan hidup orang lain. Beberapa menit kemudian, manajer kembali dengan wajah serius. Ibu, koper sudah siap. Pengawalan juga sudah menunggu di luar. Apakah ada instruksi tambahan? Wanita itu menggeleng pelan. Tidak. Cukup itu saja. Terima kasih. Ia bangkit berdiri. Seketika, semua mata kembali tertuju padanya. Orang-orang yang tadi meremehkan kini hanya bisa diam, sebagian menunduk malu, sebagian lain menatap penuh hormat. Dan tanpa banyak kata lagi, wanita itu melangkah pergi, diiringi koper-koper berisi miliaran rupiah serta pengawalan ketat. Pintu kaca bank terbuka, dan cahaya matahari sore menyambutnya. Di belakang, kerumunan masih terdiam, suasana hati campur aduk antara kagum, malu, iri, dan penuh pertanyaan.
pintu kaca bank yang besar terbuka otomatis. Udara sore yang hangat masuk, bercampur dengan aroma khas ruangan ber-AC. Semua mata masih terpaku pada sosok wanita lusuh itu yang kini berdiri di depan, ditemani manajer, teller, dan satpam. Di belakangnya, 2 petugas bank berseragam hitam rapi mendorong troli khusus. Di atasnya, 2 koper hitam besar berlogo bank terikat erat dengan sabuk pengaman. Koper-koper itu berisi 10 miliar rupiah tunai. Suara roda troli berdecit pelan di atas lantai marmer, tapi di telinga para nasabah, suaranya terdengar bagai genderang perang. Gedek, gedek, gedek. Setiap langkah yang mereka ambil seolah mempertebal kenyataan, ini nyata. Uang miliaran itu nyata. Wanita itu berjalan di depan, langkahnya santai, wajahnya tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda sombong, tidak ada senyum puas yang ingin menyakiti orang lain. Justru sebaliknya, ketenangannya membuat semua orang di dalam bank merasa semakin kecil. Kerumunan nasabah yang tadinya gaduh kini terdiam total. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada tawa sinis, tidak ada cibiran. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong bercampur rasa malu dan kagum. Seorang pria muda yang tadi nyaris menertawakan paling keras kini hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya merah padam, matanya tak berani menatap wanita itu. Dalam hati ia berkata, "Aku sudah salah besar. Aku sudah menghina orang yang jauh lebih berharga dariku." Ibu muda yang menggendong anaknya meneteskan air mata diam-diam. Bukan karena uang itu, tapi karena rasa malu. Ia sadar, anaknya mungkin melihat ibunya menertawakan seseorang yang ternyata jauh lebih mulia. Manajer berjalan di samping wanita itu dengan wajah penuh hormat. Ia tahu, hari ini akan menjadi cerita yang akan beredar ke seluruh pegawai cabang. Hari ketika seorang wanita yang dianggap gembel justru membungkam semua dengan saldo fantastisnya. Satpam yang sempat ragu kini berjalan tegap di sisi lain, menjaga agar tidak ada orang yang mendekat terlalu dekat. Tapi dari tatapannya, jelas ia pun masih terhantam rasa bersalah. Di luar, 2 mobil pengawalan sudah menunggu. Petugas keamanan bersenjata lengkap berdiri di samping mobil, siap memastikan uang miliaran itu sampai tujuan tanpa gangguan. Ketika koper-koper itu keluar melewati pintu, cahaya matahari memantul di permukaan logamnya, membuat kilauan yang semakin menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Orang-orang di luar ban yang kebetulan melihat pun terperangah. Itu koper uangnya. Serius? Dari bank keluar bawa kayak gitu? Pasti nasabah prioritas tingkat dewa. Wanita itu berhenti sejenak di pintu keluar. Ia menoleh ke dalam, menatap semua orang yang masih diam terpaku. Tatapannya lembut, senyumnya tipis, tapi kata-katanya begitu dalam. "Saya datang ke sini bukan untuk pamer," ujarnya tenang. "Saya hanya ingin mengambil hak saya. Dan semoga ini menjadi pelajaran, bahwa jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan." Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang berani bergerak. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke dalam hati semua orang yang hadir. Setiap orang merasa disentil. Ada yang menunduk malu, ada yang memejamkan mata, ada yang menghela napas panjang. Wanita itu kemudian melangkah keluar, diiringi koper miliaran dan pengawalan. Mobil hitam mewah menunggunya. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam mobil dan pintu ditutup rapat. Mesin mobil meraung pelan, lalu perlahan melaju, meninggalkan halaman bank yang masih dipenuhi tatapan takjub. Di dalam bank, suasana tetap hening meski sosok itu sudah pergi.
Para nasabah masih belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Pria paruh baya yang tadi paling keras mengejek akhirnya berbisik pelan, suaranya bergetar. Aku sungguh menyesal. Ternyata selama ini aku terlalu angkuh. Teller menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes. Ia merasa dirinya sebagai pegawai bank sudah melanggar prinsip paling dasar, menghargai semua nasabah tanpa kecuali. Manajer berdiri kaku, menarik napas panjang. Dalam hati ia berjanji, mulai hari ini tidak akan pernah lagi meremehkan siapapun. Dan orang-orang lain yang tadi menertawakan kini keluar dari bank dengan wajah murung, menunduk, seolah baru saja menerima tamparan keras dari kehidupan. Hari itu, semua orang di bank yang menyaksikan kejadian itu tidak akan pernah melupakannya. Hari ketika seorang wanita lusuh, yang dianggap gembel, menarik 10 miliar rupiah tunai dengan tenang. Hari ketika semua cibiran berubah menjadi diam, semua tawa berubah menjadi rasa malu, semua hinaan berubah menjadi pelajaran. Mobil hitam yang membawa wanita lusuh itu perlahan menghilang dari pandangan. Suara mesin mobil lenyap, meninggalkan halaman ban yang kembali sunyi. Namun keheningan yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan keheningan yang penuh penyesalan dan rasa malu. Di dalam ban, suasana seakan berhenti. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Yang ada hanya wajah-wajah pucat, menunduk, dan sesekali saling pandang dengan tatapan canggung. Pria paruh baya yang tadi paling lantang mengejek, kini duduk di kursi tunggu dengan wajah tertutup kedua tangannya. Ia tampak gemetar, bahkan sesekali menghela napas berat. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku menilai seseorang hanya dari pakaiannya? Ya Tuhan, aku sudah menghina orang yang jauh lebih mulia dariku. Seorang ibu muda yang menggendong anaknya duduk terpaku. Anak kecilnya, polos dan tanpa dosa, berkata dengan suara lembut, "Mama, tadi ibu itu baik ya?" Dia nggak marah meski diejek. Ibu itu meneteskan air mata. "Iya, Nak, dia sangat baik. Mama yang salah. Mama harusnya kasih contoh baik, bukan malah ikut menertawakan." Di pojok ruangan, sekelompok mahasiswa yang tadi ikut bercanda kini hanya bisa saling diam. Salah satunya akhirnya berkata lirih, "Ini tamparan keras buat kita. Kita terlalu sombong. Kita kira kaya itu harus terlihat dari pakaian dan barang-barang mahal. Padahal, ternyata tidak." Satpam yang sejak awal hendak mengusir wanita itu kini berdiri kaku, wajahnya memerah menahan malu. Dalam hati ia menyesali sikap gegabahnya. "Aku bertugas melindungi semua nasabah tanpa memandang siapa mereka. Tapi aku hampir melanggar sumpah tugas hanya karena menilai dari penampilan." Ia mengepalkan tangan, bertekad untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Teller di meja pelayanan menunduk dalam. Air matanya jatuh mengenai keyboard komputernya. Ia berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Aku seorang pegawai bank. Tugasku melayani dengan profesional. Tapi aku gagal. Aku membiarkan prasangka menguasai pikiranku. Seharusnya aku malu pada diriku sendiri." Manajer bank, sosok yang biasanya tenang dan berwibawa, berdiri dengan wajah penuh rasa penyesalan. Ia menatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Saudara-saudara, apa yang barusan kita lihat adalah pelajaran. Kita semua, termasuk saya, telah melakukan kesalahan besar. Kita meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Dan hari ini, kita dipaksa belajar bahwa harta, martabat, dan nilai seseorang tidak bisa diukur dari luar." Suasana hening,
Tapi kata-kata itu menancap dalam. Beberapa orang mengangguk pelan, menyadari betapa benar ucapan itu. Seorang pria muda yang tadinya ikut menertawakan, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Aku menertawakannya, padahal aku bahkan tidak tahu siapa dia. Dia tetap tersenyum meski kami menghina. Kalau aku ada di posisinya, mungkin aku sudah marah-marah. Tapi dia memilih membuktikan tanpa kata-kata. Itu jauh lebih menyakitkan buat kita yang meremehkannya. Seorang wanita paruh baya ikut angkat bicara, suaranya bergetar. Aku malu pada diriku sendiri. Selama ini aku terlalu cepat menghakimi. Aku pikir kaya itu selalu berarti pakaian bagus, mobil mewah, perhiasan. Tapi sekarang aku sadar, justru orang-orang hebat seringkali memilih hidup sederhana. Mereka tidak butuh pengakuan dari orang lain. Diskusi kecil mulai muncul di antara para nasabah. Bukan lagi cibiran, melainkan refleksi diri. Semua merasa mendapat pelajaran berharga hari itu. Aku harus ajarkan anakku, jangan menilai orang dari luarnya. Benar. Kita nggak tahu apa yang sudah orang lain lalui dalam hidup mereka. Bayangkan, dia punya ratusan miliar tapi tetap sederhana. Itu membuktikan kekayaan sejati bukan soal tampilan, tapi soal hati. Satpam akhirnya maju dan bicara dengan suara berat. Saya ingin meminta maaf di depan kalian semua. Tadi saya hampir mengusir beliau. Itu kesalahan besar saya. Dan saya bersyukur beliau tidak marah. Kalau beliau marah, saya pantas dihukum. Tapi beliau memilih untuk mengajar kita dengan cara yang luar biasa. Mulai hari ini, saya janji akan memperlakukan semua orang dengan hormat, siapapun mereka. Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk lebih dalam, merasa semakin malu. Di luar bank, beberapa orang yang tadi menyaksikan koper miliaran keluar juga masih berdiri terpaku. Mereka membicarakan kejadian itu dengan nada kagum. Aku nggak akan lupa momen ini seumur hidup. Bayangkan, orang yang dianggap pengemis ternyata bawa pulang 10 miliar. Pelajaran besar buat kita semua. Hari itu, suasana bank benar-benar berubah. Dari tempat penuh ejekan, menjadi tempat refleksi. Dari ruangan penuh prasangka, menjadi ruang pengakuan. Semua orang merasa tersentuh, seolah baru saja disadarkan bahwa hidup ini tidak bisa hanya dilihat dari luar. Dan meskipun wanita itu sudah pergi, bayangannya tetap melekat kuat di benak semua orang. Senyum tenangnya, tatapan lembutnya, dan kata-kata terakhirnya akan terus mereka ingat. Bagi sebagian orang, itu hanya kejadian aneh di bank. Tapi bagi banyak orang lainnya, itu adalah pelajaran hidup. Hari itu berakhir dengan cahaya senja yang menyelimuti langit kota. Lalu lintas di jalan utama kembali ramai, klakson mobil bersahut-sahutan, dan hiruk-pikuk kehidupan terus berjalan. Namun di dalam hati setiap orang yang berada di bank sore itu, ada sesuatu yang berubah. Mereka tidak lagi sama. Sosok wanita lusuh yang datang dengan sandal bolong dan pakaian kusam, lalu pergi dengan koper berisi miliaran rupiah, meninggalkan jejak mendalam. Ia bukan hanya menarik uang, tapi juga menarik semua kesombongan, ego, dan prasangka buruk yang ada di hati orang-orang. Pria paruh baya yang paling lantang mengejek kini pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, ia terus bergumam. Aku harus minta maaf pada keluargaku. Aku sudah kasih contoh buruk. Aku harus ajarkan anak-anak, jangan pernah hina orang lain. Aku yang sudah tua saja masih bisa salah. Ibu muda yang membawa anaknya pulang memeluk si kecil lebih erat. Nak, dengarkan mama baik-baik. Mulai sekarang,
Jangan pernah menilai orang dari baju atau wajah mereka. Kita tidak tahu, bisa jadi mereka jauh lebih baik dari kita. Janji ya, nak? Anak kecil itu mengangguk polos. Janji, Ma. Kelompok mahasiswa yang tadi bersenda gurau pulang dengan wajah muram. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, hari ini harus kita ingat. Jangan sampai kita jadi orang dewasa yang sombong. Kekayaan tidak harus ditunjukkan. Dan orang yang sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Teman-temannya mengangguk serius. Mereka sadar, sore itu telah memberi pelajaran yang bahkan tidak bisa mereka dapat dari bangku kuliah. Satpam Bank duduk sendirian setelah jam kerja berakhir. Ia menatap seragamnya yang kini terasa berat. Dalam hati ia berjanji, aku tidak akan lagi menilai dari wajah, baju, atau tampilan. Tugasku adalah menjaga semua orang, siapapun mereka. Kalau aku gagal, aku bukan hanya gagal sebagai satpam, tapi gagal sebagai manusia. Teller yang tadi sempat meremehkan masih menangis pelan di ruang istirahat. Rekannya mencoba menenangkan, tapi ia menggeleng. Aku harus belajar dari ini. Selama ini aku terlalu sering menilai nasabah dari wajah mereka. Kalau kelihatan kaya, aku ramah. Kalau kelihatan miskin, aku jutek. Itu salah. Mulai hari ini, aku harus berubah. Manajer bank berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap jalanan sore yang dipenuhi mobil. Ia menghela napas panjang. Wanita itu datang bukan hanya untuk ambil uang. Dia datang untuk memberi pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Mulai hari ini, aku akan pastikan semua pegawaiku melayani dengan tulus. Tidak ada lagi diskriminasi. Tidak ada lagi prasangka. Sementara itu, jauh dari keramaian ban, wanita lusuh itu duduk di kursi mobil hitamnya. Di sampingnya, koper berisi miliaran rupiah tergeletak tenang. Sopir yang mengemudikan mobil sesekali melirik lewat kaca spion, tapi tidak berani bertanya. Wanita itu menatap keluar jendela. Matanya melihat anak-anak kecil berlari di pinggir jalan, orang-orang yang sibuk berbelanja, dan para pekerja yang pulang dengan wajah lelah. Ia tersenyum tipis. Manusia memang suka menilai dari luar, gumamnya pelan. Tapi itu wajar. Mereka hanya perlu diingatkan. Ia menyandarkan kepala ke jok mobil, matanya setengah terpejam. Bukan karena lelah membawa miliaran, tapi karena lega telah memberi pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian di ban itu menyebar luas. Ada yang menceritakan dengan nada kagum, ada yang membumbui dengan rumor. Tapi satu hal yang tidak bisa diputarbalikan, seorang wanita berpenampilan lusuh telah menarik uang miliaran rupiah, membuat semua orang terdiam, dan memberi pelajaran berharga. Cerita itu terus beredar dari mulut ke mulut, menjadi semacam legenda kecil di kota itu. Para pegawai bank selalu mengingatnya. Para nasabah yang hadir saat itu tidak pernah lupa. Bahkan orang-orang yang hanya mendengar cerita pun merasa seperti ikut menyaksikan sendiri. Dan pelajaran yang tertinggal begitu jelas. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian atau penampilan. Jangan remehkan orang lain, karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Kekayaan sejati bukan tentang uang yang ditunjukkan, tapi hati yang tetap tenang meski dihina. Kesederhanaan bisa menyimpan kekuatan yang luar biasa. Wanita itu tidak pernah kembali untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak butuh semua orang tahu latar belakangnya. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal, agar semua orang belajar. Dan mereka belajar. Hari itu,
semua orang yang hadir menyadari bahwa hidup ini penuh kejutan. Bahwa yang tampak miskin bisa jadi jauh lebih kaya dari yang berpenampilan mewah. Bahwa yang kita hina bisa jadi jauh lebih terhormat dari kita. Wanita itu pergi dengan tenang, meninggalkan bank, meninggalkan koper miliaran, meninggalkan tatapan kagum dan rasa malu. Tapi yang paling penting, ia meninggalkan pesan moral abadi. Tangan menunjuk kanan martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat di luar. Dan pesan itu akan terus bergema di hati siapapun yang mendengar cerita ini.